Pernah kepikiran gak sih, apa yang bikin sebuah pelajaran di kelas itu benar-benar kena di hati dan pikiran murid? Nah, hari ini kita bakal coba ngintip ke balik layar. Kita akan bongkar sebuah rencana pelajaran, RPP, yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata isinya adalah cetak biru buat sebuah pengalaman belajar yang luar biasa. Yuk kita mulai. Coba bayangin deh tantangan ini. Gimana caranya kita ngajarin ide-ide yang abstrak, yang gak kelihatan, ke anak-anak umur 12 tahun? Dan bikin ide itu nempel di kepala mereka. Ini bukan cuma soal ngasih tahu informasi loh, tapi soal gimana cara menciptakan pemahaman yang mendalam. Dan inilah inti dari apa yang akan kita bedah sama-sama. Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari hal paling dasar. Kenalan dulu sama penonton kita. Pelajaran yang hebat itu selalu dirancang khusus buat murid-muridnya. Yuk kita lihat tantangan spesifik apa aja yang ada di kelas 6 SD ini. Coba kita lihat, kelas ini tuh isinya macam-macam. Kemampuan bacanya sih udah oke, tapi buat analisis karakter atau alur cerita, wah itu masih perlu diasah lagi. Minatnya juga beda-beda, ada yang suka fiksi, ada yang suka fakta. RPP ini harus bisa nyentuh mereka semua. Ini bukan sekedar tantangan loh, tapi justru peluang buat bikin desain pembelajaran yang keren. Oke, sekarang ayo kita intip cetak birunya. Dokumen yang bakal kita lihat ini bukan cuma sekedar PDF berisi instruksi ya. Anggap aja ini sebuah rancangan arsitektur yang disusun dengan teliti buat membangun sebuah pengalaman belajar yang gak terlupakan. Nah, ini dia nih pusat dari pembahasan kita. Sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Bahasa Indonesia untuk kelas 6. Dokumen inilah yang akan kita kulik satu persatu, lapis demi lapis, buat nemuin strategi-strategi jitu yang tersembunyi di dalamnya. Yuk kita lihat sekilas info dasarnya. Pelajarannya Bahasa Indonesia buat kelas 6. Topiknya spesifik banget, unsur intrinsik cerita. Dan lihat deh durasinya, cuma 70 menit. Artinya setiap detik, setiap menit itu berharga banget. Kita bakal lihat gimana guru ini memaksimalkan waktu yang singkat ini. Sama kayak pertunjukan teater, menit-menit pertama itu paling krusial. Ayo kita bedah gimana pelajaran ini mempersiapkan panggung buat belajar. Dimulai dari kegiatan-kegiatan di awal. Coba perhatiin, dalam 10 menit pertama ini, gurunya tuh nggak langsung jedar-jedar ngajar materi. Justru ada urutan langkah yang sengaja banget dibikin buat menciptakan lingkungan yang aman dan fokus. Mulai dari doa sampai icebreaker, setiap langkahnya itu kayak ngebangun fondasi yang kokoh sebelum materi utamanya masuk. Dan ini dia salah satu permata tersembunyi di RPP ini. Teknik simple namanya satu kata. Ini bukan cuma main-main iseng ya. Ini cara yang pinter banget buat ngecek suhu emosi di kelas. Bikin setiap anak berani ngomong dan tentunya mencairkan suasana. Langkah kecil tapi dampaknya besar. Oke, panggungnya udah siap. Sekarang kita masuk ke acara intinya. Disinilah momennya para murid bergerak dari yang tadinya cuma nerima informasi, jadi aktif menerapkan ilmunya bareng-bareng di dalam tim. Jadi, materi intinya adalah unsur intrinsik. Anggap aja ini tuh kayak DNA-nya sebuah cerita. Dengan ngertiin elemen-elemen ini, tokoh, latar, alur, dan kawan-kawannya, murid tuh nggak cuma sekedar baca cerita, mereka jadi bisa membongkar, menganalisis, dan benar-benar paham ceritanya dari dalam. Coba deh kita lihat alurnya. Dimulai dari penjelasan singkat guru. Tapi, lihat deh gimana fokusnya cepet banget pindah ke murid. Mereka nggak cuma duduk manis dengerin, mereka langsung berkelompok, diskusi, analisis, dan ujung-ujungnya mereka membangun pemahaman mereka sendiri. Nah, ini baru namanya belajar aktif. Terus, di tengah-tengah semua kegiatan akademis itu, ada satu detail kecil yang cerdas banget, stiker bintang. Kelihatannya sepele ya, tapi ini tuh kayak suntikan semangat instan. Ini adalah penguatan positif yang seolah-olah bilang, hey, usaha kalian kelihatan dan dihargai loh. Cara simpel buat bikin belajar jadi terasa menyenangkan. Oke, aktivitasnya keren banget. Tapi gimana kita tahu muridnya beneran ngerti atau enggak? Sekarang kita masuk ke bagian penilaian. Dan kita bakal lihat kalau penilaian di sini tuh lebih dari sekedar ngasih nilai benar atau salah. Ini soal mengukur proses dan perkembangan mereka. Nah, kuncinya di sini. Ada dua lapis penilaian. Ada yang formatif, yang terjadi selama proses belajar. Ini ibarat latih yang ngasih masukan di tengah-tengah pertandingan. Terus ada yang sumatif, yang terjadi di akhir, kayak skor final pertandingan. Keduanya penting banget buat dapat gambaran yang utuh. Dan ini dia nih yang bikin RPP ini beda.
Penilaiannya nggak berhenti di pemahaman materi aja. Lihat deh aspek-aspek ini. Kerjasama, komunikasi, tanggung jawab. Guru ini menilai keterampilan hidup yang bakal dibawa murid-muridnya jauh setelah mereka mungkin lupa apa itu amanat. Ini tuh pendidikan buat hidup, bukan cuma buat ujian. Terus gimana dong cara ngasih nilai buat hal-hal kayak kerjasama biar adil? Ya pakai rubrik yang jelas kayak gini. Jadi nggak ada lagi tebak-tebakan. Murid jadi tahu persis apa sih yang dimaksud sangat baik dan apa yang diharapkan dari mereka. Ini bikin penilaian jadi transparan dan ngasih murid kekuatan buat ngukur kemajuan mereka sendiri. Oke, kita udah bongkar semua bagian-bagiannya. Sekarang, ayo kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih dampak jangka panjang dari sebuah pelajaran yang cuma berlangsung 70 menit ini? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, disinilah letak kerennya. Setiap aktivitas itu punya tujuan ganda. Iya, tujuannya buat ngajarin unsur intrinsik, tapi coba lihat lebih dalam. Kerja kelompok itu ngebangun kolaborasi, analisis teks itu ngasah penalaran kritis. Jadi, pelajaran bahasa Indonesia ini pada intinya adalah sebuah latihan buat jadi pemikir, komunikator, dan manusia yang lebih baik. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan sama-sama. Gimana kalau setiap pelajaran itu dirancang bukan cuma buat ngajarin sebuah mata pelajaran, tapi juga buat ngebangun seorang manusia seutuhnya? RPP ini nunjukin bahwa pendidikan terbaik itu nggak cuma ngisi kepala dengan fakta, tapi juga ngebentuk karakter dan keterampilan. Itulah seni dan ilmu mengajar yang sesungguhnya.